Di sini siapa tadi pagi yang berangkat paling awal? Saya, Pak. Oke, karena Tessa tadi berangkat paling pagi, dia kan termasuk anak yang disiplin. Yang lain jangan sampai ketinggalan, harus ikut dengan Tessa, saling berlomba-lomba untuk berangkat pagi. Saya, Pak. Karena Tessa udah berangkat pagi, yuk Tessa pimpin doa untuk pagi ini. Baik, Pak. Duduk, siap. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Yolanda, Hadir. Yunia, Hadir. Tessa, Hadir, Pak. Samsul. Tidak berangkat, Pak. Kemana ini Samsul? Sakit, Pak. Kok paling ada yang tahu nggak Samsul Kak kemana? Samsul katanya lagi disunat, Pak. Oh, ya udah kita sama-sama doakan semoga Samsul bisa cepat sembuh dan bisa berangkat ke sekolah seperti biasanya ya. Iya. Oke, di sini masih pada semangat nggak untuk pembelajaran hari ini? Semangat, Pak. Yuk biar kita makin semangat. Yuk semua berdiri. Yuk berdiri semua berdiri. Di sini tahu kan lagu Matahari Terbenam? Tahu, Pak. Nah, jadi biar kita nambah semangat, kita menyanyikan lagu Matahari Terbenam. Baik, Yuk, Pak. kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kuku, 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 Biar kita lebih semangat lagi, kita melakukan tebu kompak. Yang tadi kan yang paling pagi Tessa, jadi Tessa harus memimpin teman lainnya untuk tebu kompak. Mengapa Tessa terus? Makanya besok yang lain harus bisa berangkat lebih awal biar bisa memimpin kegiatan pembelajaran seperti Tessa. Iya, Pak. Ayo Tessa maju sini ke depan, pimpin teman-temannya untuk tebu kompak. Oke, ikuti ya. Iya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri. Dijadi menjadi dua, jadinya jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri. Digabung menjadi empat, jadinya kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri. Digabung jadi 6, jadinya menara. Empat jari kanan, empat jari kiri. Digabung jadi 8, jadinya kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Yeay! Yuk Tessa duduk kembali. Ternyata anak-anak Bapak masih pada semangat semua. Baik, udah pada siap semua belum buat ikutin pembelajaran Bapak? Siap! Jadi, ada yang tahu kenapa tadi kita menyanyikan lagu tentang matahari terbenam? Nggak tahu, Pak. Karena hari ini kita akan belajar tentang rotasi bumi. Rotasi bumi kan merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi berakibat terjadinya siang dan malam. Itulah yang dinamakan rotasi bumi. Oh, jadi kalau nggak ada rotasi nggak malam dong, Pak? Nggak ada, nanti malah jadinya siang terus karena buminya nggak mengelilingi matahari. Oh, iya. Jadi biar kita makin paham tentang rotasi bumi, nanti Bapak akan menayangkan video tentang rotasi bumi. Nanti kalian simak secara benar-benar ya, jangan pada mainan. Biar kalian semua pada paham apa sih rotasi bumi itu dan apa sih akibatnya Iya, jika Pak. terjadinya rotasi bumi. Yaudah, langsung saja kita lihat videonya ya. Iya, Pak. Halo adik-adik, tahu nggak sih bagaimana terjadinya siang dan malam di bumi kita?
Yuk simak penjelasannya dari animasi ini. Ada fakta menarik dalam proses terjadinya siang malam yang harus adik-adik ketahui. Yang pertama, matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Yang ketiga, bumi berputar pada porosnya, yang biasa kita sebut sebagai rotasi bumi. Rotasi bumi inilah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam. Kita simak bagaimana terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam terjadi karena rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Pada saat belahan bumi terkena sinar matahari, maka di daerah tersebut terjadinya siang hari. Sebaliknya, daerah yang tidak terkena sinar matahari akan terjadi malam hari. Nah, adik-adik, begitulah proses terjadinya siang dan malam. Intinya, proses ini terjadi karena adanya rotasi bumi atau perputaran bumi pada porosnya. Tadi udah pada lihat videonya kan? Sudah, Pak. Asik nggak kalau pembelajaran kita lihat video kayak gitu? Asik. Bagus. Besok pembelajaran Bapak pakai video lagi ya, biar Iya. kalian semua pada semangat. Baik, Pak. Terus sekarang supaya kita lebih paham mengenai rotasi bumi, sekarang kalian buka buku halaman 8 tentang rotasi bumi. Sebelum itu kalian baca terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan ke pembelajaran lebih mendalam. Ya, Pak. Yuk buka dulu. Sudah, Pak. Yuk dibaca dulu, nanti kita langsung ke belajar tentang rotasi bumi lebih lanjut. Nah, baik, udah selesai belum bacanya? Sudah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang rotasi bumi. Biar kalian lebih paham lagi, di sini Bapak punya media pembelajaran tentang rotasi bumi yang berakibat rotasi bumi itu bisa menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Jadi di sini Bapak punya media pembelajaran ketika adanya siang dan malam, kan bumi itu berputar mengelilingi matahari. Jadi posisi matahari di sini. Ketika matahari bersinar, posisi bumi bagian sinilah yang terkena sinar matahari, sehingga terjadinya peristiwa siang. Bagian bumi di sini karena dia tidak terkena sinar matahari dan tertutup oleh bayang-bayang bumi, dan di sini terjadinya peristiwa malam, sehingga kalau adanya siang dan malam itu karena adanya rotasi bumi. Di sini sebelum kita belajar tentang rotasi bumi, nanti Bapak akan tunjuk salah satu siswa untuk memperagakan media pembelajaran ini. Jadi gimana tadi Bapak menjelaskan media pembelajaran ini? Sudah pada jelas apa belum? Apa mau Bapak ulangi lagi? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Di sini Bapak akan menunjuk salah satu siswa untuk memperagakan media rotasi bumi ini. Siapa yang bisa memperagakannya? Saya, Pak. Oke, di sini cuma Tessa ya yang Iya, mengajukan. Pak. Ayo, Tessa. Tessa maju sini. Memperagakan, tunjukin ke teman-temannya di mana terjadinya rotasi bumi. Mau pakai senter nggak? Iya, Pak. Nih. Jadi, peristiwa siang dan malam itu terjadi karena bumi mengelilingi matahari yang mengakibatkan pada posisi bumi yang terkena sinar matahari itu menjadi peristiwa siang, dan posisi bumi yang tidak terkena sinar matahari itu menjadi malam, Pak. Oke. Sudah, Pak. Pintar sekali untuk Tessa. Beri tepuk tangan untuk Tessa. Baik, di sini langsung saja Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk memperagakan media pembelajaran ini. Tetapi kalian harus mengamati bagaimana proses terjadinya rotasi bumi itu. Lalu apa sih penyebab-penyebab yang akan timbul ketika rotasi bumi itu? Nanti kalian tuliskan. Setelah sudah, nanti kalian paparkan ke depan. Nah, sekarang kalian amatin dulu. Aduh, jatuh lagi kan?
kalian tuliskan bagaimana rotasi bumi itu dan bagaimana terjadinya siang malam dan akibat-akibat dari rotasi bumi yang sudah kalian tadi baca di buku. Oke? Baik, Pak. Oke, ya udah. Mengamati dan memperagakan media pembelajaran ini ya. Iya, Pak. Oke, yaudah yuk kerjakan. Baik, waktunya sudah habis ya. Udah pada selesai semua belum? Sudah, Pak. Nah, karena sudah selesai, di sini siapa yang bisa mendeskripsikannya ke depan terlebih dahulu? Siapa yang mau maju duluan? Acung tangan, nanti Bapak kasih nilai plus dulu, nilai tambahan buat kalian. Ayo. Saya, Pak. Oke, tes ayo ke depan. Dibacakan hasil dari menyimaknya tadi. Baik, Pak. Yuk. Jadi, dari hasil pengamatan yang saya lakukan, dapat saya simpulkan yaitu rotasi bumi merupakan proses bumi mengelilingi matahari pada porosnya yang mengakibatkan peristiwa siang dan malam. Selanjutnya yaitu pasang surutnya air laut. Yang ketiga yaitu terjadinya perbedaan waktu di antara berbagai belahan dunia, Pak. Oke, pintar sekali untuk Tessa. Beri tepuk tangan untuk Tessa. Baik, karena pembelajaran kita hampir habis, di sini Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tentang rotasi bumi. Rotasi bumi adalah posisi di mana bumi mengelilingi matahari, sehingga terjadinya seperti siang dan malam, perbedaan waktu di belahan dunia, dan pasang surut air laut. Itulah penyebab dari rotasi bumi. Jadi, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin anak-anak tanyakan? Saya, Pak. Ayo, saudari Niat. Kan kata Bapak tadi bumi yang mengelilingi matahari. Kenapa nggak mataharinya aja yang mengelilingi bumi? Karena di sini dalam tata surya, posisi matahari di sini bumi. Jadi di sini sebagai pusat tata suryanya itu matahari, sehingga planet-planet di lain seperti bumi, Mars, Merkurius itu mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi planet-planet di sekeliling mataharinya, karena pusat tata suryanya itu adalah matahari. Baik, Pak. Gimana semua untuk pembelajaran hari ini? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, karena pembelajaran hari ini sudah jelas, saya rasa Bapak cukupkan untuk hari ini. Untuk Tessa, ayo pimpin doanya. Baik, Pak. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.